Sejak kita dilahirkan sampai dengan usia sekarang, bahkan sampai akhir hayat nanti, ada hal yang terus kita lakukan. Salah satunya adalah belajar. Belajar dalam arti yang luas bukan hanya dalam bangku sekolah saja. Dahulu, sekitar abad ke-16, ada sekelompok masyarakat ilmuwan yang beranggapan bahwa apapun yang perlu ditemukan di dunia ini sudah ditemukan, sehingga tidak akan ada lagi penemuan baru. Mereka merasa sudah hebat dan sudah mengetahui segalanya, bahkan mereka pun menjatuhkan hukuman gantung kepada seseorang yang menyatakan bahwa dunia ini bulat. Kesombongan mereka membuat mereka berhenti dan berjalan di tempat. Mereka ibarat katak dalam tempurung, sombong dan menutup diri, dan mengira bahwa dunia ini hanya sebesar tempurung yang melingkupinya. Ada pepatah mengatakan, jika Anda merasa sudah matang, itu tandanya tidak lama lagi Anda akan busuk. Kita beruntung mempunyai pemimpin yang terus belajar, sehingga dunia ini tidaklah berhenti, namun terus maju. Jika kita mempunyai hati seorang murid yang haus untuk terus belajar, maka segera kita akan menemukan segala sesuatu bisa menjadi guru kita. Bahkan saat kita tersandung batu, batu itu pun bisa menjadi guru kita. Maka betul pepatah yang mengatakan, jika murid siap, guru pun akan muncul. Jangan mengeluh, karena sesungguhnya semua kejadian yang tidak mengenakan itu adalah guru yang dikirimkan Tuhan agar kita menjadi lebih baik. Jika kita mempunyai sikap hati yang positif, maka pelajaran yang akan diambil adalah hal yang positif yang akan membangun kita. Jika kita mempunyai hati yang negatif, maka pelajaran yang diambil adalah hal yang negatif yang menghancurkan kita. Kecenderungan sikap hati ini akan positif atau negatif tergantung dari makanan yang kita berikan kepada pikiran kita sehari-hari. Saya ingat cerita tentang bagaimana suku Indian mengajarkan kepada anaknya turun-temurun. Suatu hari, seorang kepala suku Indian sedang pergi berburu dengan anaknya yang mulai tumbuh remaja. Pada saat mereka sampai di bukit, dilihatnya di bawah dua serigala sedang bertempur merebutkan posisi pemimpin untuk kawanannya. Kemudian sang ayah bercerita bahwa di dalam kehidupan setiap orang sepanjang hayatnya sesungguhnya ada juga pertempuran antara serigala jahat dan serigala baik. Kemudian sang anak bertanya, siapa yang menang ayah? Ayahnya dengan senyum bijaksana itu menjawab, tergantung orang tersebut. Mana yang sering dia beri makan. Kalau orang itu sering memasukkan pikiran-pikiran positif dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan dia rasa, maka sesungguhnya dia sedang memberi makan serigala baik. Sehingga serigala baiknya semakin hari semakin besar dan akhirnya mampu mengalahkan serigala jahat. Begitu juga sebaliknya. Apalagi di bisnis ini, banyak hal yang kita bisa pelajari, khususnya mengenai manusia. Karena usaha ini adalah tentang jaringan manusia. Ada puisi dari seorang teman mengenai belajar yang sangat bagus. Saya kutip di bawah ini. Saya belajar bahwa tidak ada yang instan atau serba cepat di dunia ini. Semuanya butuh proses dan pertumbuhan, kecuali saya ingin sakit hati. Saya belajar bahwa saya harus memilih apakah menguasai atau dikuasai oleh sikap dan emosi saya. Pilihan di tangan Anda. Saya belajar bahwa orang-orang yang saya kasih justru sering diambil segera dalam kehidupan saya. Sehingga saya harus pintar membagi waktu untuk mewujudkan impian saya bersama dengan mereka. Saya belajar bahwa saya harus belajar dari kesalahan yang pernah saya lakukan dan hidup untuk masa depan, bukan terus-menerus melihat ke masa lampau. Saya belajar bahwa mencintai tanpa memimpin bisa dilakukan. Namun memimpin tanpa mencintai, yang artinya kepedulian, mustahil dilakukan dalam jangka panjang. Saya belajar bahwa penyesalan jauh lebih menyakitkan daripada kegagalan. Saya belajar bahwa kesempatan emas tidak datang pada saat yang tepat. Belajar dari pengalaman sendiri merupakan guru yang paling baik, karena kita akan mengingat selamanya. Namun,
Belajar dari pengalaman orang lain akan membuat kita menghemat waktu dan perasaan sehingga kita dapat lebih maju dengan cepat. Itulah kenapa Joybiz melalui audiobook, videobook, dan ebook dan seminar-seminarnya akan mempercepat kemajuan Anda. Saya, Joko Komara, terima kasih telah menonton video books ini. Salam Joy, senang!